awali dulu dari four canons ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemungutan pajak di mana saja di dunia ini gitu ya, biasanya orang sudah sangat familiar sekali dengan yang disebut sebagai empat canons four canons of taxation atau four maxim of taxation gitu. Nah, four canons itu merupakan ide dari Adam Smith gitu ya, dan yang dimaksud dengan canons of taxation ini adalah asas-asas demi terlaksananya pemungutan pajak yang baik gitu. Dan kemudian four canons ini juga berkaitan dengan administrasi perpajakan gitu. Because when we talk about tax, pemungutan pajak, kita berbicara juga dengan aspek pengadministrasian gitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu. Kalau kita berbicara tentang grup atau jumlah individu atau grup yang kecil gitu ya, tentu tadi pengadministrasiannya akan sederhana juga gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang grup yang besar gitu ya, seperti misalnya di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduknya gitu yang 200-an juta itu gitu ya, 250 atau berapa sekarang, tentu dibutuhkan suatu mekanisme yang baik, pengadministrasian yang baik supaya tadi pelaksanaan pemungutan itu kemudian bisa mencapai tujuannya gitu ya. Nah, berbicara mengenai tujuan, mungkin teman-teman juga sudah mendengar dari dosen sebelumnya gitu ya, bahwa ada namanya fungsi reguler dan ada fungsi budgeter gitu ya. Jadi pajak itu dibutuhkan bagi negara ya untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, untuk memenuhi belanja negara itu, kebutuhan terkait investasi gitu ya, belanja rutin dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi untuk memenuhi tujuan itu makanya tadi ditentukanlah pengadministrasian. Nah, pengadministrasian ini kemudian juga melalui hukum gitu ya, melalui mekanisme hukum gitu. Itu yang kita yang pernah saya singgung, pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur dasar bagi pemungutan pajak yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk four canons of taxation gitu ya, yang pertama kita berbicara mengenai yang disebut sebagai equality. Nah, equality ini tentunya term ya, istilah yang kalian tidak asing ya, sebagai mahasiswa hukum kalian sering mendengar istilah equality ini gitu ya, equality before the law misalnya gitu, kedudukan yang sama di depan hukum gitu. Nah, equality berlaku untuk pemungutan pajak yang baik gitu. Jadi equality ya artinya dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu antara satu orang dengan orang yang lain itu harus sama, prosesnya harus sama, tidak boleh diskriminatif gitu ya. Jadi pemungutan pajak itu harus berkeadilan. Namun ya memang maksud saya tadi harus sama itu ya, tidak boleh kemudian misalnya ada orang yang ingin mengakses gitu ya informasi perpajakan tapi ternyata misalnya dipersulit gitu. So ketika dia mau melaksanakan kewajiban perpajakannya tadi ada yang dipermudah gitu. Nah, tentu ini tidak memenuhi asas equality gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara juga tentang equality, tentu kita sadari gitu ya bahwa jenis pajak juga menentukan gitu ya bagaimana kemudian beban pajak dari seseorang gitu ya. Makanya ketika kalian kemarin sudah diberikan materi tentang ability to pay gitu ya, daya pikul gitu ya. Jadi masing-masing orang itu meskipun misalnya penghasilannya sama, belum tentu kemudian daya pikulnya atau kondisinya itu sama gitu, dan itu akan mempengaruhi beban pajaknya, utang pajaknya. Nah, jenis pajak di Indonesia ada yang considering atau mempertimbangkan kondisi WP gitu ya, seperti pajak penghasilan. Makanya kemudian ada namanya PTKP. Tapi untuk jenis pajak pertambahan nilai gitu ya, PPN ini tidak melihat bagaimana kondisi dari wajib pajak itu gitu. Jadi mau kamu orang kaya, mau kamu orang miskin gitu, kamu akan kena
tarif pajak yang sama gitu. Tarif pajak misalnya ya kalau kita refer ketentuan dulu ya masih 10%, maka semuanya sama gitu. Jadi kalau orang kaya belanja di mall kena pajak 10% gitu ya, ya orang miskin yang belanja ke mall sama juga gitu, kena tarifnya juga sama gitu. Makanya kemudian kalau untuk PPN itu disebut sebagai pajak objektif gitu. Jadi dia tidak melihat kondisi subjeknya, tapi dia melihat objeknya gitu ya. Nah itu yang pertama equality. Kemudian kita juga apa namanya membahas maxim ini tadi atau procanon ini juga mencakup yang disebut sebagai certainty. Sama seperti equality itu, certainty ini is not new gitu ya bagi kalian yang istilah certainty, kepastian ini merupakan sesuatu yang sudah biasa kita dengar gitu. Dan untuk pajak tentunya certainty ini juga menjadi aspek yang penting gitu ya. Jadi sebagai WP kita harus certain apa yang menjadi persyaratan untuk bisa dikatakan sebagai WP gitu. Kemudian apa juga sih syarat apa saja sih yang termasuk yang disebut sebagai objek, gitu, objek pajak, dan kita harus certain gitu. Kalau umpama negara bisa sewaktu-waktu kemudian mengubah gitu ya objeknya, misalnya tahun ini tadi untuk tanah gitu ya ada namanya BPHTB, ada PBBP2 gitu. Tapi tiba-tiba ditambahkan lagi jadi pajak yang baru gitu. Dan ini terus berubah misalnya. Nah, tentu kan ini akan menciptakan suatu kondisi yang tidak certain gitu ya. Nah, ini tentunya hal yang harus dihindari dari minimalisasi. Dan yang penting juga terkait certainty ini adalah supaya negara yang kemudian menentukan kewajiban perpajakan ini tidak bertindak sewenang-wenang, tidak bertindak arbitrary gitu ya. Nah, kepastian tadi mencakup dari tersebut ada subjek pajak, ada objek, kemudian kapan pajak tadi timbul itu terkait subjek objek tadi ya. Kemudian periodenya kapan sih harus dilunasi gitu ya. Kemudian cara perhitungannya, tarifnya berapa gitu. Nah itu require certainty, perlu certainty gitu. Nah, tapi kalau kita kontekskan certainty ini dengan kondisi sekarang gitu ya, kalau kita mau kritis gitu ya, yang menarik adalah negara kan punya ini ya, punya kebutuhan gitu ya untuk mendanai itu, dan tentunya rules di bidang pajak gitu, itu juga tidak bisa terlalu strict dalam artian tadi bisa menghambat negara untuk mencapai tujuan dan memperoleh pemasukan gitu. Nah, akan tetapi sebagai orang-orang umum tentu yang harus kita catat dasar pasal 23 Undang-Undang Dasar itu ya. Jadi berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar, pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa bagi keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Gitu. Artinya kalau kita berbicara tentang bagian esensial dari pemungutan pajak seperti tadi prasyarat sebagai wajib pajak, kemudian objek pajak, ya di dalam undang-undang gitu ya. Nah, karena kalau kita kalau kita berbicara tentang peraturan yang lebih rendah lagi gratisnya, maka seperti itu sesuatu yang akan sulit untuk dicapai kan. Nah, ini sesuatu yang bisa kita gunakan kalau kita mau melihat kondisi peraturan pajak yang ada sekarang, apakah itu sudah selesai atau tidak gitu. Nah, tapi menurut saya hal yang penting juga ketika berbicara tentang certainty gitu ya, kita tahu bahwa konsep kehidupan bermasyarakat itu kan dia terus berubah begitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi ICT ya, information communication technology gitu ya, semuanya itu kan maka disebut era disrupsi gitu ya. Jadi segala sesuatu itu berubah. Nah, dengan kondisi berubah ini tentunya kalau ketentuan
pajak, peraturan pajaknya juga tidak mengikuti gitu ya, tentu negara juga bisa dalam posisi disadvantage gitu ya, negara bisa dirugikan gitu, karena tadi seharusnya ada potensi pajak tapi tidak bisa dipungut karena tadi aturannya tidak ada gitu. Nah, kalau kita melihat seperti ini, menurut saya ada hal lain yang kita sebagai orang hukum penting untuk pahami juga gitu ya. Perubahan tadi sebenarnya sesuatu yang sah-sah saja, wajar-wajar saja, tapi tentunya perlu ada grace period ya, perlu ada predictability gitu. Jadi pihak yang nanti akan dibebani beban pajak tadi, ini juga well informed gitu bahwa akan ada perubahan dan nanti perubahan itu akan mempengaruhi apa yang harus dia siapkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga sesuatu yang harus kita pahami gitu. Jadi kalaupun akan ada perubahan tadi perlu ada ada jangka waktu yang dibutuhkan bagi pihak yang akan memenuhi kewajiban itu untuk mempersiapkan diri ini untuk paham gitu yang harus yang berubah ini apa gitu. Nah, tapi kalau seandainya tertentu ini kemudian tidak dapat dicapai, nah tentunya hal yang kontraproduktif gitu ya, misalnya peredaran barang dan jasa gitu ya, perdagangan, perekonomian ini tentu bisa menjadi terhambat gitu. Kemudian setelah tertentu ini ada yang namanya economic of collection, jadi canon of economy. Jadi economy of collection namanya sendiri gitu ya, sudah bisa memberikan sudah bisa memberikan bayangan bagi kita maknanya apa gitu. Jadi economy of collection itu berkaitan dengan aspek efisiensi dalam pungutan pajak ya. Jadi pemungut pajak itu kan juga ada biayanya gitu ya, pernah saya sampaikan tadi bahwa yang melakukan pemungutan siapa? Fiskus itu siapa? Fiskus itu adalah pegawai negeri gitu yang bagian biaya itu dari pajak gitu. Dan kemudian untuk pemungut pajak misalnya dibutuhkan juga software gitu ya, dibutuhkan juga teknologi. Nah, semuanya itu membutuhkan biaya gitu. Tentu pendanaannya juga dari pajak itu sendiri. Sama dari ekonomi collection ini adalah canon ekonomi, bagaimana caranya supaya biaya untuk menarik pajak itu lebih kecil daripada pajak yang ditarik, daripada penerimaan pajak gitu. Jadi ada benefit analisisnya di sini gitu. Makanya kalau dalam praktek, misalnya kalian lihat misalnya untuk PBB P2 ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, ada yang tahu pajak bumi dan bangunan itu dikenakannya terhadap apa? Objeknya apa? Ya tanah, tapi karena apa? Apakah karena kepemilikan atau karena kalau misalnya kamu hanya sebagai penyewa gitu ya, tidak menggunakan hak milik, apakah dibebani kewajiban PBB atau juga atau enggak PBB P2 maksudnya? Ada yang bisa lebih precise lagi nggak? Tanah itu yang seperti apa gitu? Objeknya apa PBB P2? Kalian yang silakan. Sepanjang pengetahuan saya, objeknya PBB itu meliputi bumi sama bangunan yang dimiliki atau dimanfaatin sama orang atau badan. Oke, ya. Jadi kalau kita terima kasih Adel gitu ya. Jadi Adel dan Ignatius tadi saling melengkapi gitu ya. Jadi pagi-pagi dan bangunan kita berbicara tidak hanya tentang tanah, kita berbicara juga tentang bangunan yang ada di atas bumi itu sendiri gitu. Nah, orang yang dikenai kewajiban membayar PBB P2, saya kenakan saya PBB P2 teman-teman, karena selain PBB P2 ada yang namanya
PBB gitu ya, itu yang skopnya adalah terkait dengan bidang pertambangan, perkebunan, pertanian gitu, yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Gitu. Nah, PBB 2 ini berkaitan dengan tadi, misalnya kalau kita mempunyai tanah gitu ya, punya rumah gitu, tentu kita punya kewajiban untuk melakukan pembayaran PBB 2 ini gitu. Nah, kenapa kita membayarkan? Karena adanya dasarnya kepemilikan atau karena kita memanfaatkan gitu ya. Nah, yang apa maksud saya kaitannya dengan dana ekonomi atau ekonomi collection ini ada kondisi kadang dalam praktek gitu ya, wajib pajak di daerah, dia di daerah yang pelosok sekali, dia tidak memperoleh, karena kan PBB 2 ini merupakan jenis pajak yang apa namanya, yang sistem pemungutannya menggunakan official ya. Jadi yang menentukan itu adalah fiskus gitu ya, pemerintah daerah. Nah, wajib pajak itu tidak menerima aturan perintah pembayaran gitu, PBB 2 gitu. Ternyata karena ternyata daripada memungut membagikan atau daripada memungut pajak ke daerah pelosok tadi, biayanya ternyata lebih besar gitu. Kemudian tadi pemungutannya ternyata malah justru tidak dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang penting juga untuk dipertimbangkan ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah standard of convenience atau convenience of payment. Jadi convenience of payment itu artinya pemungutan pajak itu juga perlu mempertimbangkan waktu yang paling baik gitu bagi wajib pajak yang akan dibayar. Jadi jangan kemudian orang dipungut pajak ketika ya penghasilannya belum ada gitu ya. Jadi makanya disebutkan di sini setiap pajak harus dipungut dalam waktu atau dalam batas kenikmatan yang harus dibayar dengan penghasilan. Jadi pada saat penghasilan itu ada, ya baru kemudian itu adalah waktu yang paling convenient gitu ya, yang paling nyaman bagi wajib pajak bagi pembayaran gitu. Nah, jadi empat hal tersebutlah yang disebut sebagai momentum taxation. Dalam perkembangannya, selain empat aspek tadi, empat channel tadi, berkembang ada prinsip-prinsip yang lain gitu ya. Bahkan OECD pun organisasi internasional yang yang sejauh ini selama ini aktif gitu ya dalam merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Itu dia juga ada beberapa tambahan gitu ya. Para ahli juga ada menambahkan asas-asasnya. Nah, kalau ini menurut saya teman-teman nanti bisa explore sendiri. Saya ada artikel terkait dengan prinsip OECD gitu ya, namanya Fundamental Principles of Taxation. Halo. Halo. Ya. Masuk, Pak. Oh, sebentar, ini kayaknya dia off sendiri itunya earphone-nya, sebentar ya. Jadi selain yang tadi saya sampaikan gitu ya, ada juga ya fundamentals of taxation yang OECD tadi, ada neutrality gitu ya, bahwa ya pajak ini seharusnya neutral terhadap business activities. Jadi jangan sampai kemudian pajak itu justru menghambat terlaksananya kegiatan usaha gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau berbicara tentang pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang PPN, pelaku usaha itu yang tidak betul-betul memahami gitu ya, akan juga khawatir atau takut dengan PPN ini. Tapi kalau kita tahu gitu, kalau kita paham ya PPN itu sebenarnya bebannya bukan pada si pelaku usaha, tapi pada konsumen gitu. Nah, tapi apakah berarti pelaku usaha tidak ada beban gitu? Ada yang namanya cost of compliance. Nah, ini jadi istilahnya ada istilah yang namanya cost of compliance ya. Kalau tadi saya berbicara tentang biaya pemungutan yang harus dikeluarkan oleh negara,
wajib pajak pun juga sebenarnya ada cost gitu ya. Cost itu tidak hanya dilihat dari tadi ya utang pajak yang harus dia bayarkan, nominal utang pajak yang harus dia bayarkan, tapi juga biaya-biaya lain, misalnya terkait dengan pembukuan gitu ya, terkait dengan apa namanya teknologi yang dia gunakan untuk memastikan bahwa pajak yang dia bayarkan itu apa sesuai gitu ya, atau bahkan kan kalau ada juga yang meng-hire lawyer gitu atau meng-hire pihak ketiga untuk membantu mengisikan SPT itu cost gitu. Nah makanya hal-hal seperti ini itu yang perlu juga di-consider gitu ya dalam pemungutan. Ada simplicity gitu ya, ya tadi simplicity dalam artian supaya kemudian wajib pajak itu bisa melaksanakan apa namanya kewajiban perpajakannya dengan cost yang minimalis gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya flexibility gitu. Makanya flexibility ini poin yang tadi saya sampaikan juga gitu ya. Jadi kalau kita punya aturan tapi aturannya itu sangat strict sekali, justru bisa counterproduktif gitu. Makanya disebutkan di sini flexibility itu artinya taxation system should be flexible and dynamic enough to ensure they keep pace with technological and commercial development. Jadi kita tetap perlu ya memperhatikan perubahan-perubahan ini gitu. Apalagi kalau kita berbicara mengenai apa namanya bisnis gitu ya, bisnis itu sangat cepat sekali berubah gitu. Ya kalian tahu kalau dulu bisnis itu brick and mortar bisnis gitu ya. Kalau kalian baca artikel biasanya menggunakan istilah brick and mortar. Brick and mortar itu kan artinya ada fisiknya, ada tokonya gitu. Kalau sekarang kan dengan e-commerce gitu. Nah ini semua apa namanya mereka tidak perlu lagi yang namanya brick and mortar. Nah itu gimana dengan kondisi seperti itu? Apakah artinya kemudian pelaku usaha ini bisa apa namanya tadi bisa menghindari pajak gitu? Artinya kan hal-hal seperti ini yang juga perlu dipertimbangkan dengan tadi flexibility tadi, gitu ya. Nah jadi itu untuk asas pemungutan pajak yang baik. Berikutnya satu lagi yang dititipkan oleh Bu Nana adalah materi yang berkaitan dengan teori pembenar dalam pemungutan pajak, yaitu asas ya, masih berkaitan dengan asas, yaitu tadi asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial. Nah ini saya mau share screen lagi. Ya, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, jadi ketika berbicara mengenai asas yuridis, ekonomis, dan finansial ini, gitu ya, sebenarnya beberapa hal tadi sudah disinggung, gitu ya. Misalnya mengenai asas yuridis, gitu. Asas yuridis tentunya pentingnya bahwa pajak ini dapat menjamin ya perlindungan hukum bagi warga negaranya gitu. Dasarnya apa? Tadi ada pasal 23A Undang-Undang 1945 dan kemudian yang lainnya adalah ya berarti dalam pemungutan pajak itu harus dipastikan ada undang-undangnya yang mendasari gitu. Nah, yang di sini penekanannya kenapa harus berdasarkan undang-undang gitu ya? Kenapa tidak misalnya bentuk produk hukum yang lain, karena kan banyak, ada peraturan pemerintah, ada kemudian misalnya peraturan menteri gitu ya. Nah di sini kita harus paham juga bahwa yang namanya pajak itu adalah pengalihan harta dari apa namanya dari warga negara kemudian ke kas negara, dan kemudian di situ warga negara itu tidak memperoleh prestasi secara langsung gitu. Jadi nggak ada kelihatan langsung kita bayar apa, kemudian itu digunakan untuk yang mana, itu kan nggak kelihatan gitu, karena uang pajak itu masuk dalam satu keranjang gitu ya, dan kemudian dari situ baru digunakan untuk macam-macam, membangun apa infrastruktur gitu ya, untuk mendanai apa namanya fasilitas publik, belanja seperti gaji pegawai negeri dan lain sebagainya gitu. Itu makanya disebut prestasinya tidak langsung gitu. Nah, jadi
ketika terjadinya peralihan ini gitu ya, tentunya kalau kita melihat dalam praktek ada juga peralihan yang tidak ada prestasinya tadi, tapi bentuknya berupa paksaan gitu. Misalnya dengan cara merampok atau merampas, ya tentu negara ya jangan sampai kemudian capnya itu negara merampok atau merampas gitu. Makanya kemudian perlu ada dasarnya yaitu undang-undang. Nah, istilah ini ya, istilah yang ya dikenal di seluruh dunia gitu ya, ada yang namanya no taxation without representation. Nah, jadi tidak boleh ada pajak tanpa ada perwakilan. Dari mana sejarahnya gitu. Nah, jadi sebelum terbitnya Magna Carta tahun 1215, di situ masyarakat Inggris menolak untuk membayar pajak gitu ketika diminta oleh raja gitu. Nah, di sini menurut masyarakat Inggris, pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang yang kemudian disahkan oleh parlemen gitu. Nah, sejarahnya juga gitu ya, ketika British Amerika, yaitu Amerika yang diminta untuk membayar pajak oleh negara Inggris, mereka merasa bahwa mereka tidak mempunyai perwakilan gitu. Makanya timbullah slogan no taxation without representation gitu. Jadi ini merupakan reaksi gitu ya dari warga untuk menolak membayar pajak gitu. Kemudian selain no taxation without representation, ada juga namanya taxation without representation is robbery. Nah, yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi kalau negara meminta warga negara untuk membayar gitu ya, tapi tadi tidak melalui undang-undang, tidak melibatkan perwakilan, itu ya sama saja disebut sebagai perampokan gitu ya. Nah, jadi kalau ada organ negara yang kemudian melakukan pemungutan ya, maka petugas pajak ini tadi, fiskus ini tadi harus melaksanakan itu bukan karena dia sendiri gitu ya, dia sebagai eksekutif gitu, tapi hanya harus didasarkan pada undang-undang gitu. Jadi undang-undang ini tadi karena apa? Karena dia melibatkan di situ adanya perwakilan dari warga negara itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dalam pasal 23 dalam sebelum amandemen gitu ya, ada di memori penjelasannya pasal 23 ayat 2, di sini disebutkan untuk belanja negara gitu, maka kemudian proses pemungutan itu harus ditetapkan oleh rakyat sendiri melalui perantaranya di DPR gitu. Jadi di sini rakyat yang menentukan nasibnya sendiri gitu ya. Makanya kalau di negara lain juga sama gitu. Jadi sesuatu yang lazim ketika pemungutan pajak ini kemudian didasarkan pada undang-undang gitu. Tapi kalau yang menarik juga kemudian gitu ya, pajak ini kan tadi ketika dia berubah maka aturan juga berubah gitu. Ada negara mungkin yang mengambil posisi bahwa oke, aturan itu kita buat umum, karena kalau undang-undang kan umum ya, tidak konkret gitu. Yang lebih konkret itu, lebih teknis itu adalah peraturan pelaksananya gitu. Nah, kalau kita lihat di berbagai negara yang paling detail sekali rules-nya, peraturan pajaknya itu adalah Amerika. Jadi dia punya beribu-ribu pasal gitu ya mengatur tentang pemungutan pajak ini tadi gitu. Tapi ada juga negara yang tidak sampai seperti itu gitu, tapi tadi dia lebih umum, kemudian berarti kan di situ dibutuhkan adanya penafsiran gitu ya. Nah, di Indonesia kan mirip-mirip seperti itu, cuman kemudian yang menarik sekarang gitu ya, ini sesuatu yang kalian bisa refleksikan juga gitu. Selain peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian ada UU CK gitu ya, yang katanya ingin merampingkan gitu ya peraturan yang banyak, termasuk di situ pajak. Tapi setelah UU CK ada lagi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan gitu. Nah, jadi sekarang nggak bisa kita kalau mau lihat
peraturan pajak itu hanya dari satu undang-undang pajak saja, maka kita harus hati-hati, harus dicek update-nya ini tadi gitu. Belum lagi ditambah dengan peraturan pelaksana yang lebih teknis gitu ya, PMK-nya tentu itu akan lebih banyak lagi gitu. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini bisa kita refleksikan, ini sudah memenuhi nggak sih asas yang tadi disampaikan gitu ya. Ada asas simplicity gitu ya, ada asas certainty gitu. Nah, kondisi seperti ini gimana gitu. Tapi ada juga asas flexibility tadi gitu. Nah, jadi apa namanya, hal lainnya ya terkait dengan asas yuridis ini tadi, bahwa yang perlu dilindungi gitu sebenarnya tidak hanya warga negara ya. Jadi fiskus itu juga perlu ada jaminan perlindungan, karena ketika dia melaksanakan kewajiban melakukan pemungutan tadi, yaitu tadi kan berdasarkan undang-undang gitu. Kalian kalau coba cari berita gitu ya, ada apa namanya petugas pajak yang kemudian sampai apa namanya meregang nyawa gitu ketika melakukan pemungutan pajak gitu. Jadi ada wajib pajak yang tidak terima gitu ya, kemudian malah dia membunuh petugasnya gitu, petugas. Nah, itu ada pernah terjadi di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya ya fiskus itu juga perlu diberikan perlindungan gitu. Nah, ini ada efek sampingnya juga nih, sesuatu yang menarik juga untuk diteliti gitu ya. Ada hal yang menarik dalam praktek. Jadi baru-baru ini Departemen Hukum Pajak beberapa dosennya melakukan penelitian dengan Mahkamah Agung gitu ya. Judul penelitiannya itu peningkatan sengketa pajak pada tingkat peninjauan kembali dan peran jurisprudensi gitu ya. Jadi ada kegelisahan hakim Mahkamah Agung karena jumlah sengketa pajak ya yang masuk ke Mahkamah Agung, jadi upayanya itu peninjauan kembali gitu ya, itu jumlahnya juga banyak, ribuan di Mahkamah Agung gitu. Jadi kalau dilihat per kamar, kamar pajak itu ya pajak masuk kamar tun ya, itu yang kasusnya banyak kayak gitu. Nah, itu menimbulkan kegelisahan, ini kenapa terjadi seperti ini gitu. Nah, hasil dari penelitian ternyata ditemukan bahwa kalau kita mau melihat peningkatan ini tidak bisa hanya melihat kondisi peningkatan di Mahkamah Agung saja, tapi kita juga perlu melihat, menelusuri sampai hilirnya gitu ya. Hilirnya maksudnya bagaimana? Hilirnya bahwa penyelesaian sengketa pajak itu pertama kan diawali dari ada namanya proses pemeriksaan gitu ya oleh DJP gitu. Dan kemudian apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan itu, maka dia bisa mengajukan keberatan ke DJP gitu. Nah, jadi ada proses keberatan dulu gitu. Nah, ternyata hasilnya apa? Ternyata banyak keberatan yang diajukan oleh wajib pajak itu yang ditolak oleh DJP gitu. Jadi sekitar 80 atau 90% keberatan itu ditolak gitu. Jadi banyak sekali ditolak. Nah, makanya itu yang menyebabkan wajib pajak akhirnya mengajukan banding ke pengadilan pajak. Gitu. Bahkan ketika sudah diputus oleh pengadilan pajak, wajib pajak juga masih merasa belum puas dan kemudian dia mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu. Nah, jadi ya di sini artinya bisa kita gali lagi kenapa kok banyak ditolak keberatannya gitu. Apakah memang kondisinya seperti itu? Artinya wajib pajak ini memang melakukan kesalahan gitu ya, maka kemudian tidak sesuai dengan undang-undang, makanya kemudian keberatannya ditolak, atau sebenarnya ada aspek lain gitu. Atau aspek lain yang dimaksud di sini adalah apakah sebenarnya fiskus itu otonomus gitu. Jadi dia punya otonomi, dia bisa memutuskan sendiri gitu ya, tanpa harus takut gitu dengan keputusan yang dia hasilkan gitu. Ya karena kita tahu ya yang namanya badan negara gitu. Dia juga diawasi oleh oleh pihak eksternal gitu. Nah, ini bagaimana kaitannya gitu. Jadi balik lagi ke sini gitu ya, maka ya secara yuridis fiskus selain warga negara, fiskus itu merupakan pihak yang juga perlu dilindungi dan kita juga perlu
regulasi, dari aspek regulasi pun ya ini juga sesuatu yang perlu divisit atau perlu disempurnakan atau perlu ditinjau lagi gitu regulasi yang sudah ada. Yang tadi saya bilang ketika keberatan itu meningkat, banding meningkat di pengadilan pajak, apakah penyebabnya hanya karena DJP saja atau ada juga aspek regulasi yang berperan di situ. Nah, ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Kalau untuk WP tadi ya jelas ya bahwa WP itu perlu dilindungi supaya tadi tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Fiskus gitu. Ditambah lagi ada yang namanya rahasia pajak ya. Jadi jadi kalian tahu kalau di bank itu kan ada namanya prinsip kerahasiaan juga gitu ya. Bank harus menjaga data kita gitu. Nah, DJP ini gitu ya merupakan organ negara yang powerful. Jadi dia bisa mengakses bahkan data kita yang di bank itu dia bisa akses gitu. Dia bisa lihat ini kita gitu ya, semua data kita gitu. Nah, tentu hal seperti ini juga membutuhkan adanya jaminan perlindungan tadi kerahasiaan. Ya, jadi tambahan gitu ya bahwa dalam proses pemungutan itu ada yang namanya pemeriksaan, dan pada saat pemeriksaan wajib pajak itu punya kewajiban untuk memperlihatkan pembukuannya, catatannya, ya semua dokumen gitu ya, know-how yang dia miliki gitu misalnya ya, hak kekayaan intelektual gitu. Ini kan semua kan sebenarnya hal-hal yang bersifat rahasia gitu. Nah, tapi itu semua bisa diakses untuk kepentingan perpajakan. Makanya di sini sangat penting bahwa kerahasiaan tadi dilindungi oleh negara. Nah, kemudian berikutnya setelah asas yuridis ada asas ekonomis ya. Jadi asas ekonomis ini kita melihat pajak dari fungsi reguleren atau fungsi mengaturnya, maka tentunya pemungutan itu harus diupayakan tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Ya, tadi sudah saya jelaskan gitu ya bagaimana kemudian ada kemungkinan pajak itu menghambat gitu. Kemudian juga jangan sampai pajak itu menghalang-halangi rakyat dalam usaha menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Asas finansial yang ketiga, yang terakhir, asas finansial itu berbicara tentang tadi ya berkaitan dengan economic of collection tadi. Jadi proses pemungutan itu harus berbiaya lebih kecil dari nilai pajak yang dipungut. Kalau misalnya negara kemudian melakukan penghapusan pajak gitu ya, maka kebijakan penghapusan ini juga harus memperhatikan kondisi dari keuangan negara itu sendiri gitu. Nah, jadi kira-kira ini teman-teman tambahan materi mengenai asas ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, tidak apa-apa. Nah, sebelum saya lanjutkan gitu ya ke materi tentang ruang lingkup hukum pajak, mungkin teman-teman kemarin pernah saya sampaikan buku yang bisa membantu teman-teman untuk bisa belajar di rumah gitu ya, lebih memahami hukum pajak ini. Bukunya seperti ini, judulnya Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, penulisnya M. Faruk ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai textbook gitu ya, karena yang di cover di dalam buku ini cukup lengkap gitu ya, lebih kurang sesuai juga dengan silabus kita, tapi tentunya isi yang berkaitan dengan regulasi peraturan terkini, nah itu yang teman-teman perlu update sendiri gitu, karena dia belum update untuk itu. Kemudian
selain itu bukunya Sumitro gitu ya, banyak tentang pajak, bisa teman-teman baca juga. Kalau mau tambahan dari perspektif lain, itu ada bukunya Prof. Gunadi ya, guru besar UI. Kemudian ada juga Prof. Haula Rosdiana gitu ya. Itu tambahan gitu ya. Jadi untuk literatur seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk apa namanya presensi gitu ya, saya pernah menyampaikan nanti presensi di ELOG. Jadi akses untuk ELOG gitu ya, nanti teman-teman bisa cari hukum pajak B genap 2001-2022 hukum. Jadi cari di ELOG 2021-2022. Nah, nanti di situ teman-teman kalau mau presensi yang sebelumnya itu sudah tidak bisa gitu ya, tapi nanti untuk yang sekarang kalian bisa presensi untuk pertemuan yang kemarin dengan Bu Daliana Hasan, tadi udah saya setting, jadi asas untuk topik asas-asas pemungutan pajak 1-2 plus yang hari ini. Jadi kalau yang hari ini kan ruang lingkup hukum pajak dan jenis-jenis pajak di Indonesia gitu ya. Nah, untuk password presensi yang asas-asas pemungutan pajak nanti saya kirim di ELOG. Sedangkan untuk password yang ruang lingkup hukum pajak ya materi saya itu saya kasih ini ya clue-nya gitu untuk passwordnya. Jadi passwordnya itu adalah bahasa istilah asingnya, bahasa Jermannya untuk apa namanya hal-hal yang dapat dipungut pajak gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar dari dosen sebelumnya bahwa kalau kita bicara tentang objek pajak penghasilan gitu ya, ada yang bentuknya perbuatan, ada bentuknya keadaan gitu. Nah, ini tuh disebut apa dalam istilah asingnya gitu. Nah, itu yang menjadi password untuk ruang lingkup hukum pajak dan jenis pajak. Jadi istilah itu dengan huruf pertamanya huruf kapital gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang bisa menjawab nggak? Apa? Jawabannya apa? Apa istilah asing untuk hal yang dapat dikenakan pajak? Ada yang tahu? Halo? Tatbestan ya Mbak? Siapa nih jawab? Oh, Nisia. Ya, benar. Jawabannya Tatbestan. Jadi T-nya kapital ya. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan ya materi yang berikutnya. Jadi untuk passcode-nya, passcode apa namanya ELOG tadi, kan tadi ya yang dicari itu course-nya hukum pajak B genap 2001-2022. Nah, password-nya itu passcode-nya itu adalah hukum, saya jadi lupa sebentar. ELOG, hukum pajak B kalau saya nggak salah. Bentar, saya pastikan lagi. Users. Hukum pajak genap B ya. Jadi ini.
itu passcode-nya. Berarti udah ya untuk ELOG tadi sudah clear. Berikutnya, nah yang materi hari ini tentang ruang lingkup hukum pajak, saya tahu bahwa waktu kita sudah habis gitu, tapi saya berikan overview. Nanti materi ini akan saya upload ke ELOG gitu ya, teman-teman bisa apa namanya, nanti teman-teman bisa pelajari apa namanya, baca di rumah gitu. Jadi di pertemuan hari Rabu kita akan diskusikan bersama gitu ya, ditambah dengan materi terkait dengan utang pajak dan hambatan. Nah, jadi di sini untuk ruang lingkup hukum pajak sebenarnya yang penting gitu ya, yang perlu kalian pahami itu adalah mengenai bagaimana posisi dari ilmu hukum di bidang perpajakan gitu. Kemudian juga bagaimana posisi dalam posisi hukum pajak di dalam bidang ilmu hukum yang lain gitu ya. Jadi kayak mulai dari hukum perdata, hukum pidana, administrasi negara, hukum tata negara gitu ya, hukum bisnis ya, itu bagaimana. Kemudian keterkaitannya, keterkaitan antara hukum pajak dengan cabang yang lain, termasuk juga bidang ilmu di bidang ilmu di luar hukum gitu ya. Karena kalau ya kalian tahu kalau tentang pajak sendiri itu sebenarnya bukan hanya mata kuliah yang ditawarkan di Fakultas Hukum gitu ya, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis gitu ya, untuk jurusan akuntansinya juga ada gitu ya, jurusan ekonominya juga ada gitu. Nah, tentunya administrasi negara juga membahas tentang pajak gitu. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya posisi dari hukum pajak gitu. Nah, jadi itu nanti yang akan menjadi ruang lingkup gitu ya, ruang lingkup dari materi ini, hukum pajak. Jadi nanti kalian bisa baca dulu di rumah gitu ya, hukum pajak itu sendiri apa, kemudian tadi kaitannya dengan bidang hukum yang lain seperti apa gitu. Nanti di pertemuan Rabu kita akan melakukan diskusi gitu ya, tanya jawab gitu. Kemudian selain ini, satu lagi itu jenis-jenis pajak yang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita berbicara tentang pengkategorisasian gitu ya. Karena kalau kita ngomongin jenis-jenis pajak yang dipungut ya, kalian bisa menyebutkan misalnya ada pajak pertambahan nilai gitu ya, kemudian ada PPN, kemudian ada pajak restoran misalnya. Nah, jadi pengkategorisasiannya bagaimana? Misalnya berdasarkan kewenangan, berdasarkan sifatnya gitu ya. Itu yang akan dibahas dalam materi tentang jenis-jenis pajak di Indonesia. Jadi kalian akan belajar tentang penggolongan gitu ya. Jadi ada pajak langsung, tidak langsung, ada pajak subjektif dan pajak objektif, pajak pusat, pajak daerah, kemudian ada pajak tetap, proporsional, progresif, dan degresif gitu. Nah, jadi ini juga materi yang kalian silakan nanti baca di rumah gitu ya, dan akan kita bahas di pertemuan minggu depan gitu. Saya rasa hari ini cukup itu dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan sekarang. Permisi Mbak, izin bertanya, untuk absensi kan di ELOG itu di bagian mananya ya Mbak? Oke, jadi kalau udah bisa masuk ELOG belum? Udah Mbak. Udah ya, hukum pajak genap B udah ya? Nanti kamu pilih topik yang hari ini, ruang lingkup hukum pajak dan jenis pajak. Udah ketemu belum?
Sudah, Mbak. Nah, coba itu diklik. Bisa nggak? Sudah bisa? Masih loading, Mbak. Oh, masih loading, oke.